Guys, aku yakin kalian semuanya ketika belajar pasti banyak banget yang ketika belajar itu gak konsentrasi. Pas lagi belajar mikirannya pengen jalan-jalan, mikirannya pengen ngedate sama pacar. Pokoknya nggak konsentrasi, banyak banget hal-hal yang mendistraksi kalian. Nah, ini 5 cara buat teman-teman semuanya supaya belajarnya konsentrasi. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini aku bakal cerita ke teman-teman semuanya gimana sih caranya biar kita tuh bisa konsentrasi dalam belajar. Dan aku bakal share dari perspektif aku sebagai seorang mahasiswa yang kadang juga mengalami yang namanya nggak konsentrasi ketika belajar. Padahal point of view-nya adalah salah satu kesuksesan di dalam belajar adalah konsentrasi. Nah, ketika teman-teman bisa konsentrasi, teman-teman belajarnya bisa fokus juga dan mungkin nilainya bakal semakin meningkat atau hasilnya itu bakal jauh lebih bagus dibandingkan teman-teman itu nggak konsentrasi. Menurut aku ada 5 hal yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman mau belajarnya itu konsentrasi. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah karena semua bukunya udah aku punya. Makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk, cek linknya langsung di description box. Pertama, belajar di tempat yang mendukung suasana belajar teman-teman. Di sini biasanya ada 2 tipikal orang yang bisa kita definisikan. Pertama adalah orang yang memang kalau misalkan dia itu belajar itu harus sendiri, hening, nggak banyak orang, dan juga nggak berisik, baru dia bisa fokus. Tipikal kedua ini sebaliknya. Justru dia kalau misalkan di dalam kamar itu nggak fokus, tapi dia misalkan harus keluar. Entah itu di kafe, entah itu di restoran, entah itu di kampus, dimanapun itu yang memang mostly ya banyak orang lalu lalang. Antara 2 orang ini sebenarnya menurut aku tempat belajarnya itu cocokin dengan keadaan atau misalkan inginnya teman-teman tuh bisa fokus gimana gitu. Misalnya kayak aku itu nggak bisa kalau misalkan belajar itu di luar, misalkan kayak di kafe atau di restoran. Apalagi belajar hal-hal yang penting, yang misalkan kita itu harus banyak mikir, harus banyak menganalisis atau ngerjain tugas kampus deh kayak dulu. Itu aku paling gak suka dan gak bisa konsentrasi ketika di ruangan yang terbuka, banyak orang, berisik, banyak ngobrol, itu nggak bisa. Sedikit bisa di luar, misalkan kayak di perpustakaan yang memang ya itu hening gitu. Makanya dulu ketika aku masih mahasiswa, aku sering banget yang namanya belajar itu di kamar, bukan di luar. Kecuali kalau misalkan ada diskusi atau misalkan kerja kelompok, ya itu kayak mau gimana lagi gitu. Nah, dan misalkan teman-teman nggak cocok kayak aku, teman-teman bisa nyari kafe atau misalkan nyari tempat yang mendukung suasana belajar teman-teman. Karena yang tahu teman-teman itu bisa konsentrasi atau enggak, ya diri teman-teman sendiri. Kalau misalkan belum tahu, coba dua-duanya. Belajar di kamar, terus juga belajar di luar. Mana yang lebih konsentrasi? Nah, itu yang ditekunin atau misalkan yang di istiqomahin gitu sama teman-teman. Kedua, belajar di waktu yang tepat. Sebenarnya ada penelitian yang menyebutkan bahwa kalau misalkan kita belajar di waktu subuh atau di waktu pagi lah ketika kita itu bangun tidur, itu bakal jauh lebih masuk dibandingkan misalkan kita belajar di waktu-waktu lain. Tapi again, menurutku sebenarnya gimana dari kitanya aja. Kalau aku dulu belajar memang suka subuh-subuh. Jadi kayak ngerjain tugas atau misalkan baca buku, itu lebih suka subuh karena menurut aku itu kayak kita bangun tidur fresh, belum mikirin apapun, belum ada masalah apapun, belum capek, dan kita langsung belajar, itu kayak langsung masuk gitu. Beda kalau misalkan malam-malam. Kalau malam-malam tuh kan kita udah aktivitas tuh dari pagi sampai sore, terus ketemu malam, itu kayak udah capek dan mungkin otak kita udah terbentuk oleh aktivitas-aktivitas yang ada, atau bahkan mungkin permasalahan-permasalahan yang ada yang membuat kita tuh nggak fokus. Jadi menurut aku salah satu waktu yang tepat adalah teman-teman tuh di subuh. Tapi kalau misalkan teman-teman bukan morning person tapi night owl person, biasanya beberapa teman aku dia memilih belajar itu kayak jam 10 malam ke atas, begadang sampai subuh gitu. Karena kata mereka itu hening banget, terus otak itu bisa makin mikirnya tuh makin dalam gitu kalau misalkan semakin malam. Tapi ingat harus diperhatiin juga kesehatannya ya teman-teman. Ketiga, beri jeda waktu setiap belajarnya. Nah, kalau misalkan aku ketika belajar itu suka ngasih jeda. Misalkan 30 menit belajar, setelah itu aku
10 menit boleh tuh scrolling, atau misalkan nonton YouTube, atau misalkan ngupload Instagram, apapun itu. Jadi misalkan kalau teman-teman udah decide belajarnya itu 1 jam atau 2 jam, berarti teman-teman punya kurang lebih sekitaran 20-40 menit untuk teman-teman tuh bisa rest dulu gitu. Karena menurut aku ini rest penting juga, karena nanti untuk ningkatin kembali konsentrasinya. Keempat, hindari gadget ketika teman-teman itu belajar. Biasanya kalau aku belajar, aku tuh singkirin dulu tuh si gadget tuh jauh-jauh gitu. Entah itu dimasukin ke lemari, entah itu ditaruh di kasur. Pokoknya sesuatu yang kalau misalkan aku mau jangkau itu mager. Bahkan pernah seketika kayak aku mau fokus banget dan aku kebetulan lagi di rumah, jadi aku taruh HP aku tuh di lantai 1 dan aku ke lantai 2 gitu. Supaya kayak mager nyari handphonenya ini gitu. Karena ketika udah ketemu handphone terus ada notif, ada lihat Instagram, ada nonton apa dan sebagainya, ya udah itu bakalan hancur gitu. Mungkin kita bisa belajarnya hanya 20 menit tapi scrollnya bisa nyampe 1 jam. Jadi gadget tuh hindarin dulu deh biar kalian tuh bisa konsentrasi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Yang kelima, ini menurut aku yang paling penting, yaitu ciptakan rutinitas. Nah, menciptakan rutinitas itu dalam bahasa gampangnya itu kayak konsisten. Misalkan kalau teman-teman itu suka belajar tadi subuh, ya belajarnya subuh, coba bikin jadwal sendiri. Kalau suka belajarnya jam 10 malam, ya bikin jadwal sendiri jam 10 malam. Jadiin itu rutinitas, menurut aku kayak teman-teman ibadah. Misalkan buat teman-teman muslim, ibadah biasanya sholat 5 waktu. Ya teman-teman pasti sholat di waktu itu gitu. Asar ya misalkan jam setengah 4-an, terus zuhur sekitaran jam 12-an. Dan waktu-waktu lainnya itu kan udah jadi rutinitas kita gitu. Untuk jam segitu di waktu itu kita bakal sholat. Nah, begitupun belajar, jadiin itu rutinitas. Karena kalau misalkan udah rutinitas, konsisten, teman-teman bakal ngerasa nyaman. Nah, ketika teman-teman nyaman, konsentrasi tuh semakin gampang. Dan teman-teman tuh kayak pengen belajar terus untuk ningkatin skillnya teman-teman. Jadi teman-teman bakal ada kesiapan-kesiapan tertentu lah ketika teman-teman itu punya yang namanya rutinitas. Nah, oke, segitu dulu aja dari aku. Semoga membantu buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang masih SMA juga untuk bisa belajar lebih giat lagi. Dan buat teman-teman, sukses selalu. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time. Bye-bye.